Oke, selamat malam. Sudah join semua? Malam, Pak. Malam, Pak. Baru 36, Pak. Kenapa? Oke, sekarang kita lanjut ke chapter 3. Jadi di chapter 3 ini ada 2 PowerPoint. Pertama tentang flowchart, terus yang kedua kita bahas tentang untuk materi teoritisnya. Oke, sebelum mulai ada yang mau ditanyakan? Sebelum mulai ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak, Pak, sepertinya. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Ya. Pak. Kenapa? Ya. Pak, yang minggu lalu kan Bapak ada suruh kami cari yang bina bisnis bagian jasa yang kenal gitu kan, Pak. Iya. Terus kami ketemu yang kenal, cuma lokasinya nggak di Batam, itu boleh nggak, Pak? Untuk lokasinya boleh, nggak masalah. Boleh, Pak. Oh, iya, Pak. Kan isinya boleh, kan simulasi kan. Kalau kita untuk membangun bisnis nggak harus di Batam, karena COVID pun kita nggak harus ke tempatnya, gitu ya. Yang penting istilahnya adalah untuk ditanya-tanya Bepon atau punya saudara, terus ada punya teman juga boleh, nggak masalah ya. Usahakan istilahnya sekarang jangan ketemu dulu, karena Batam masih banyak ini ya, corona kan. Jadi by phone aja juga boleh. Oke. Terima kasih, Pak. Silakan, ada lagi yang mau? Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk materi flowchart. Materinya ada 2 ya. Kenapa flowchart saya utamakan? Ini takutnya nanti kalau saya bahas materi yang satu lagi, ini flowchartnya nggak sampai. Karena ini flowchart adalah poin utama kita. Jadi istilahnya pertama kita mau mendesain sebuah aplikasi atau kita mau membuat sebuah alur. Bagaimana alur ini bisa dibaca sama orang? Salah satunya, maksudnya gini ya, bisa dibaca programmer atau dibaca dari orang yang di luar negeri, terus supaya bagaimana kita menyamakan persepsi. Misalnya bahasa itu satu. Kita mendesain itu dengan flowchart. Flowchart itu gampang sekali. Nah, nanti chapter 3 ini saya kasih tugas ya. Itu Anda untuk menganalisa tugasnya apa nanti di akhir slide ini ya. Ini jadi di flowchart ini bagaimana kita mendefinisikan istilahnya diagram alur merupakan gambar atau bagian memperlihatkan urutan hubungan antar proses besar industrinya. Di sini istilahnya dari proses start pertama sampai proses end ya terakhir. Jadi ini diagram alurnya. Terus dari pertama itu ngapain saja? Contohnya kita mau untuk menabung di bank. Pertama datang, ya kan? Datang terus ngambil antrian. Setelah ngambil antrian, kita duduk. Setelah duduk, nunggu panggilan nomor antrian. Setelah nomor antrian sama, sesuai nomor kita, baru kita maju. Seandainya nomornya belum punya nomor kita, berarti kita masih posisinya menunggu. Pas nomor kita dipanggil, tentunya 03, kita datang ke kasir, kita nabung, habis itu kita pulang. N selesai. Ini contoh flowchart. Terus flowchart itu dari bahkan tadi, ini bagaimana kita untuk membuat desainnya, alurnya. Alurnya ini supaya programmernya kan kita nyuruh orang supaya orang itu paham atau kita diskus sama orang itu paham, oh alurnya seperti ini. Oke. Jadi cerita tadi gambaran itu kita nyatakan dalam bentuk simbol ya. Setiap simbol untuk menggambarkan proses tertentu. Jadi nanti simbolnya apa aja
itu simbolnya cuma sedikit ya. Nanti rata-rata pasti Anda sudah tahu, oh ini gampang kok gitu. Terus nanti di simbol itu ada proses. Jadi proses ini digambarkan dengan garis penghubung ya. Nanti kita buat garisnya. Itu definisi bagaimana kita merancang membuat sebuah flowchart. Oke? Di flowchart itu ada disebut dengan diagram alur atau istilahnya bagan alur sistemnya. Di bagan ini nanti memperlihatkan urutan prosedur. Jadi istilahnya kita ada urutan ya, urutan pertama, kedua, ketiga. Masing-masing prosedur, proses itu kan kita ada urutan. Jadi istilahnya urutan satu dengan urutan lain dan berikutnya itu kita ada hubungan antar suatu file-file atau hubungan antar masing-masing proses. Jadi nanti istilahnya ada apa sih untuk file untuk medianya atau apa sih yang mau kita pakai atau mau kita tambahkan untuk mendesain sebuah alur sistem. Oke. Selanjutnya yang ini diagram alur sistem. Jadi terus selanjutnya itu diagram alur program. Jadi ini tadi alur model sistemnya, sekarang bagaimana sebuah alur program. Jadi istilahnya ini bagaimana kita merancang hubungan antara proses satu dengan proses yang lainnya. Ya istilahnya di alur program ini pertama langkah awal pembuatan program contohnya, habis itu bagaimana proses programnya terus sampai selesai. Jadi di flowchart itu ada dua, yang pertama itu alur sistem, terus yang kedua atau yang ke B ini alur diagram. Oke, ini model alurnya. Terus di diagram alur ini istilahnya di flowchart itu tidak, oh ini salah modelnya, ini enggak. Jadi ini sesuai dengan apa yang kira-kira yang kepikiran dari kita jabarkan dalam bentuk model alur, itu disebut dengan flowchart. Jadi istilahnya masing-masing analisa saya, mungkin Anda, prosesnya itu beda, tapi intinya sama. Istilahnya intinya sama bahwa jalannya itu seperti ini, tapi mungkin ada yang belok kiri, belok kanan, tetap tujuannya menabung contohnya ya, atau bagaimana kita membayar uang kuliah. Jadi kutipannya, diagram alur yang dihasilkan itu dapat bervariasi antara satu program dengan satu lainnya, antara satu orang satu dengan yang lainnya, tapi tetap dalam satu jalur. Itu di bagaimana kita merancang dan membuat sebuah flowchart-nya. Ini ya. Jadi di flowchart itu prosesnya ada 3. Kita pertama input data contohnya. Habis itu proses output. Oke. Contohnya proses input itu kita datang ke bank, membawa buku tabungan, membawa uang. Terus prosesnya kita masuk ke bank, antrian, datang ke kasir, terus isi data, outputnya berarti uang kita masuk ke rekening kita. Ini contohnya proses kita menabung di bank. Oke. Jadi kan contohnya ada input, ada proses, ada output. Gampang ya, ini modelnya. Bagaimana proses kita membuat alur untuk menabung di bank? Pertama ada input. Contohnya inputnya itu kita datang ke bank, terus kita membawa buku tabungan, terus mengisi data. Prosesnya apa? Prosesnya kita ke kasirnya, kita store uang, terus kasirnya transaksi. Outputnya, duit itu uangnya masuk ke rekening kita, output hasilnya. Ini contohnya. Jadi di utama dalam kita membuat desain flowchart itu ada input, ada proses, ada output, 3 aja itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum, Mas. Nggak ada, Kenapa? Pak. Belum ya? Belum ada, Pak. Udah jelas sih ya? Ya, Jadi kalau seandainya kita mau membuat flowchart, itu intinya ada 3. Ada input, ada proses, ada output.
Kita mau proses menabung di bank, berarti ada input, ya. Saya ulangi lagi, inputnya kita datang ke bank, kita isi data, ya kan? Kita nunggu antrian. Contohnya kan input ngambil nomor antrian. Prosesnya kita menyerahkan antrian. Kita ke teller ya atau ke kasirnya, kita ngasih duit, ngisi data, kasirnya input ke sistem, ke aplikasi, outputnya kan uangnya masuk ke rekening kita, ke ATM kita ya. Itu contohnya. Jadi ada input, ada proses, ada output. Ini contoh bagaimana kita mendesain sebuah flowchart. Oke. Selanjutnya, bagaimana proses urutan pada sebuah pengolahan data di flowchart? Di flowchart itu pasti diakhiri dengan start atau mulai ya, diakhiri dengan end atau selesai. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris, terserah. Yang penting intinya ada dimulai, ada diakhiri. Jadi di start ini berisi instruksi untuk persiapan peralatan yang diperlukan sebelum kita menangani pemecahan persoalan. Jadi istilahnya kita untuk start mulainya. Terus ada read. Read ini berisi tentang instruksi kegiatan untuk contohnya membaca data ya. Jadi suatu peralatan input. Contohnya ngambil nomor antrian. Oke. Terus ada proses. Proses ini berkaitan dengan pemecahan persoalan sesuai dengan data yang dibaca. Apa sih prosesnya yang dilakukan? Oke, contohnya prosesnya ke kasir, ngisi data, terus kasir melakukan transaksi. Webnya itu berisi instruksi atau apa sih hasil yang telah dicapai. Misalnya outputnya rekening tabungan kita tambah N, selesai udah. Jadi secara umum itu ada start, read, process, wait, dan end. Ini di flowchart ya secara umum. Terus di flowchart ini ada simbol ya. Jadi simbol ini istilahnya untuk pembacaannya. Pertama sekali istilahnya ini disebut dengan simbol terminator atau permulaan atau akhir program. Jadi istilahnya bulat seperti ini ya. Boleh ini, boleh bulat. Tapi biasanya sih bulat ini. Garis ini istilahnya untuk alurnya. Istilahnya dari alur A ke B ke C itu disebut dengan flow line. Ada seperti ini. Ya, ketiga. Ini disebut dengan preparation atau istilahnya untuk proses inisialisasi atau istilahnya untuk mulai awal. Terus ada proses. Pergi ke office. Ini untuk perhitungan ya. Pertama kau pergi dulu ambil datanya. Kau pergi. Perhitungannya. Oke. Terus ini untuk kita proses input ataupun untuk proses output. Misalnya ini untuk informasi datanya. Jadi ini simbol flowchart yang dipakai ya. Ada lagi proses istilahnya subprogram. Seperti ini ya. Ini untuk permulaan subprogram atau untuk proses dari program utama ada subnya lagi. Decision making ini istilahnya jika ya, jika tidak istilahnya untuk perulangannya ya atau if-nya atau perbandingannya. Jadi istilahnya ini untuk perbandingan pernyataan. Istilahnya di sini untuk penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah apa sih selanjutnya yang akan dimulai. Terus ada proses seperti ini. Istilahnya kalau kita buat flowchart itu kan satu halaman tidak cukup ya. Istilahnya untuk ke halaman berikutnya. Berarti kita pakai untuk koneksi on-pack konektor istilahnya untuk ke halaman selanjutnya. Terus ada proses ini. Istilahnya ini adalah untuk menghubungkan bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Jadi di flowchart ini lambangnya seperti ini. Jadi ini yang kita pakai. Oke, ini contoh-contoh simbol flowchart. Terus di
kalau seandainya kita mau membuat flowchart. Jadi di flowchart itu istilahnya tidak harus baku, kaidah bakunya itu tidak ada ya. Karena kan flowchart itu kan prosesnya kita, model yang akan kita buat. Oke, jadi istilahnya tidak ada harus seperti ini itu tidak ada ya, karena flowchart kan hasil pemikiran kita. Oke, mungkin proses saya untuk daftar ke bank ya untuk nabung dengan proses Anda beda langkah-langkahnya, tapi intinya sama. Kita mau nabung dan hasilnya terakhir itu uang masuk ke rekening kita. Kan tujuannya seperti itu. Mungkin model langkahnya beda, alurnya beda, tapi intinya tujuannya secara umum itu sama. Jadi di flowchart garis besarnya itu ada input, ada proses, ada output. Ini komponen 3 utama yang kita pakai. Ya, jadi ada 3 ini. Terus di flowchart itu hindari mengulangi proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit. Jadi istilahnya kita yang buat singkat aja, yang usah panjang sekali, detail sekali itu tidak perlu. Istilahnya yang poin-poin utamanya aja yang kita buat. Terus jalankan proses digabungkan dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah itu pakai anak panah, dimulai dengan start dan diakhiri dengan end. Itu secara umum gambaran bagaimana kita untuk membuat flowchart. Ini contohnya ya. Jadi flowchart itu seperti ini. Dimulai dengan start dan diakhiri dengan end. Bulat ini ya. Pertama kita mau pesan burger. Oke, pertama jadi kita bulat. Ini prosesnya. Oke, datang pesan burger. Oke. Di order, terus turun ke bawah ya. Apakah seandainya kita mau menambahkan fish-nya? Oke. Jika ya, otomatis tambahkan. Jika tidak, selesai. Berarti langsung ke bawah. Terus selanjutnya lagi, apakah dengan tambahkan minuman? Ya, berarti nanti tambahkan. Larinya ke sini. Berarti tambahkan order sama minuman. Jika tidak, dia langsung turun ke bawah. Ini flowchartnya. Habis itu baru kita pesan order burger. Udah selesai. Oke. Ini contoh sederhana bagaimana kita untuk pesan burger. Oke. Ini contoh flowchartnya. Mungkin model flowchart saya dengan Anda mungkin beda. Ada, Pak, saya mau tambahkan di sini lagi untuk transaksinya. Boleh juga, nggak masalah ya. Yang penting intinya sama. Kita pesan burger atau kita mau ada tambahan yang lainnya, hasilnya udah selesai. Oke. Jadi dalam kita membuat flowchart itu usahakan seringkas ya, nggak usah berbelit-belit ataupun terlalu panjang. Jadi istilahnya poin-poinnya itu ada dapat. Ini contohnya. Terus ini contoh lagi. Oke. Kalau ini berarti seandainya kita mau menambahkan masukan. Oke. Jadi di flowchart itu untuk contohnya itu biasanya tambahkan dengan keterangan ya. Untuk buatnya salah satunya itu kita untuk memudahkan membaca atau perbandingannya. Contohnya ini flowchart untuk bilangan bulat ataupun bilangan ganjil. Pertama kan flowchart selalu dimulai dan terakhir selesai. Pertama kita input, masukkan bilangan bulat. Oke. Jadi istilahnya ini ada inputnya. Ini proses-proses ini kan dari proses ini. Ini ya. Contohnya kan. Di flowchart ini yang utama start, garis, ini jarang dipakai ya. Proses, input, output, terus decision making pilihan ya, jika ya, jika tidak, udah selesai bulat. Oke, ini aja sih yang utamanya. Jadi utamanya kan sama, ya kan? Kita mulai, terus
ini adalah proses untuk input output. Contohnya kita masukkan bilangan bulat, ya, meski 2, 4 atau berapa. Terus input sebuah bilangan, istilahnya bilangan bulat. Bagi bilangan yang sudah diinput dengan angka 2, ini disebut dengan proses. Oke, terus di proses ini ada pilihan jika ya, jika tidak. Jika menghasilkan istilahnya percabangan, ini ya, ini disebut dengan percabangan juga. Jika menghasilkan sisa pembagian 0, maka bilangan tersebut genap. Berarti jika hasilnya 0, dia genap. Jika tidak, maka bilangan itu disebut dengan bilangan ganjil. Sudah selesai. Jadi hasilnya genap ataupun ganjil. Jika ya tidak. Jika genap ya selesai, bawa ke sini, selesai. Ya kan, selesai kan prosesnya. Oke, ini contoh bagaimana kita membuat sebuah flowchart bilangan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum ada, Pak. Mungkin tunggu ada tugas, Pak. Belum, Pak. Ada ya, dibuat tugas. Ada yang tanyakan? Yohana? Ada, Pak. Atau yang lainnya? Ya. Oke, silakan. Dengar Ya. Silakan pertanyaannya. Oke, silakan. Atau diketik, boleh juga ya, nanti saya jawab ya, kalau seandainya malu sama teman-teman yang lain, saya mau ketik aja deh, boleh. Ya, nanti saya jawab. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Lena, silakan. Pak, ada cara gampang nggak ya biar kami bisa ngerti simbol-simbol itu? Soalnya kalau baca dari pengertian itu kayak susah kali bahasanya untuk dimengerti, Pak. Takut. Kalau aku pribadi kan, aku buat flowchart gitu, Pak. Aku kan pernah buat flowchart, tapi aku nggak tahu ternyata simbol-simbol itu ada maknanya tertentu. Iya, Aku asal berarti- buat langsung gas bentuk apapun gitu loh, Pak. Oh, Yohana pernah buat flowchart gitu ya? Kalau Ini sim- Lena, Pak. Oh, Lena ya? Oke. Iya. Oke, Lena. Ini ya. Sebenarnya yang caranya supaya gampang itu yang di sini. Pokoknya yang ini aja. Pokoknya kalau simbolnya istilahnya untuk proses input sama output ya, itu simbolnya seperti ini. Di flowchart itu simbolnya start mulai, ini wajib ada ya garisnya, nanti kalau nggak ada bingung. Terus ini istilahnya untuk pemberian harga awal contohnya atau preparation, ini jarang dipakai ya. Yang simbolnya yang sering itu istilahnya terminal ya, mulai, selesai, terus proses. Ini yang sering kali. Proses, habis itu input ya. Input ini kita apa sih yang dimasukkan? Contohnya kita mau ngambil uang di ATM, ya kan? Pasti kan input jumlah uangnya kan. Nah, nanti di sini. Oke, pokoknya simbol input, proses. Oke, prosesnya mesinnya sedang melakukan pengecekan uang, berarti pakai proses. Ya, ini simbol ini. Terus pasti disampaikan ini, ya, apakah saldonya jika ya, nanti proses lagi ke bawah, output. Oke, uang keluar 20.000, 10.000, $10 ya. Terus disampaikan bisa pilihannya, jika tidak rupanya saldo tidak mencukupi, baru keluar. Nanti ada notifikasi kan, istilahnya ada outputnya, uangnya tidak ada, habis. Oke, ini. Jadi simbol-simbol yang utama ini seperti ini. Pokoknya yang utama itu dimulai start,
diakhiri dengan akhir seperti ini. Terus ini proses ya. Proses ini yang kotak segitiga ya. Ini proses, pokoknya segala kegiatan tentang proses. Istilahnya transaksinya. Itu diakhiri dimulai seperti ini. Ini untuk input output ini ya. Terus decision making itu pilihan. Jadi pilihannya ini seperti ini ya. Nih, jika genap, ganjil. Ini. Jadi simbolnya itu kan yang utama kan ini, udah ini aja sih rata-rata. Seperti ini juga, ya kan sama kan? Ini taruh di sini juga boleh, ya tidaknya. Untuk modelnya ini nggak harus, salah model seperti ini. Ini Pak saya modelnya ini mau taruh di sini juga boleh, nggak masalah. Ininya di sini, terus ininya di pilihannya di sini juga boleh, tidak ada masalah posisinya. Jadi istilahnya yang utama itu ada proses, input, terus percabangan, ya tidak, sama hasilnya ya. Ini ada input, ini output. Ini bisa juga seperti ini, tapi ini kan tidak lengkap. Jumlahnya berapa yang dipesan kan tidak lengkap ya. Ini secara general untuk pesannya ordernya. Oke, terus tugasnya per kelompok aja ya. Bagaimana membuat flowchart pembayaran uang semester di UIB. Iya kan? Rata-rata kan sudah pernah bayar uang kuliah ya. Bagaimana sih flowchart-nya menurut Anda? Setor dulu ke bank atau langsung data ke bagian keuangan, terus menyerahkan apa yang diinput, uangnya berapa, nanti outputnya apa. Outputnya contohnya bisa ngisi KRS atau lainnya. Ini tugas pertama, istilahnya membuat flowchart pembayaran uang semester di UIB. Mungkin sama-sama intinya membayar ya. Mungkin kelompok Yohana sama kelompok Lena bisa beda model alurnya, flowchartnya, tapi intinya sama terakhirnya, membayar uang semester. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, izin Pak. Ya. Yang kita buat ini flowchart pembayaran dari kita ke UIB kan Pak? Alur dari kita pembayaran ke sampai apa outputnya ke UIB kan Pak? Iya. Oke, paham Pak. Oke. Sudah pernah bayar uang kan Desmond? Sudah Pak. Sudah kan, istilahnya bayarnya pernah lewat ATM atau nanti bagaimana proses, atau kita harus ke klarifikasi ke UIB dulu nggak? Kalau nanti kan kalau klarifikasi, susah kali ngomong itu. Bagaimana kita klarifikasi? Apakah kita perlu ke BAU atau kita sudah bayar langsung keluar bisa registrasi SPP kan? Mungkin Anda semua kan sudah tahu prosesnya. Kumpul di mana? Kumpulnya nanti di e-learning ya. Pak, ya nanti saya buat. Pak. Kenapa? Saya nanya Pak di chat. Apa Yohana? Saya ada bertanya di chat Pak. Oh iya. Ngegas sekali. Soalnya nggak masuk-masuk, saya kepo. Apakah sistem ini dalam pemakaiannya memakan beban biaya, Pak? Maksudnya beban biaya gimana ya? Maksudnya gini, Pak. Kan ini kan sistemnya kan kayak dari satu masuk ke tempat lain kan gitu kan, Pak. Maksudnya dalam pembuatan sistem ini, apakah dia ada pakai biaya, misalnya nih Pak, biaya pusaka atau biaya alat apa atau biaya alat yang mahal untuk bisa pemakaian ini gitu, Pak? Untuk flowchart ini. Enggak ada pemakaian biaya. Flowchart kan istilahnya kan alur ya. Iya, istilahnya alur model sistemnya gitu. Jadi istilahnya flowchart itu ide kita jabarkan ke dalam alur model. Istilahnya langkah-langkah apa yang akan dibuat. Contohnya kita mau membuat aplikasi keuangan. Kita kan udah punya konsep ya. Saya modelnya dari A, B, C, D. Supaya orang programmernya paham ya. Jadi kita membuat logikanya. 1, 2, 3, 4 gitu. Oke, paham Yohana? Pak. Jadi, Pak. Ya, jadi istilahnya nggak ada untuk
pembayaran atau beban biaya itu nggak ada ya gitu. Karena ini kan ide kita. Membuatnya pakai Microsoft Word juga bisa ya, atau bisa pakai aplikasi online lainnya, itu banyak, itu bisa dipakai. Terus untuk tugasnya dikumpul salah satu perwakilan kelompok atau masing-masing. Perwakilan ya, tapi harus dimasukkan anggotanya. Jangan nanti tugasnya, contohnya Desmond sama Natalia satu kelompok, cuma yang ngirim Desmond, terus Natalianya nggak dimasukkan, itu nggak boleh. Jadi istilahnya nanti yang saya nilai cuma satu aja Desmond kan gitu. Jadi istilahnya perwakilan kelompok itu benar-benar di list siapa anggotanya. Oke, untuk membuat flowchart itu gampang sekali. Di Microsoft Word itu sudah ada ya. Oke, ntar saya lihatin. Oke, ntar ya. Dan lainnya kapan, Pak? 1 minggu. 1 minggu, berarti sampai minggu pertemuan keempat dong, Pak? Iya, pertemuan keempat ya. Sebelum mulai pertemuan keempat harus selesai. Contohnya saya membuat flowchart di Microsoft Word. Ini kan di sini kan ada menu banyak ya. Itu kita ambil, baterai habis. Ini di insert. Ini ya. Di insert ini ada juga modelnya. Ini modelnya apa sih yang akan bisa kita pakai? Ada list, ada proses. Ini ya. Ini kan banyak model. Ini nanti bisa dipakai, dicari. Kalau saya biasanya di di shape ini ya, shapes, ini klik, nanti di sini ada namanya flowchart. Ada yang nampak flowchart? Iya kan? Nah, nanti flowchartnya ini kita tinggal tarik aja. Kita mau masukkan proses, udah, ini proses. Oke, terus kita mau nambahkan lagi flowchartnya, contohnya mau untuk pilihan, kita tambahkan. Mau tambah garis, kita klik. Oke, ini contohnya ya, ini buat seperti ini. Terus untuk tugasnya dibuat flowchart sama dikasih keterangannya. Istilahnya keterangannya ngapain saja untuk proses langkah-langkahnya gitu. Dijelaskan tujuannya ya, Pak? Ya, proses step by step-nya. Contohnya Jadi, kita membayar itu uang. kita kan udah bikin tuh, Pak, flowchart-nya. Jadi nanti di bagian bawah kita kasih deskripsi lagi ya, Pak. Di step 1 itu untuk apa, step 2 untuk apa gitu. Oke, iya, makasih, Pak. Nanti keterangan nomor 1, 2, 3. Benar sekali, sip. Ya, gampang kan? Jadi istilahnya proses itu yang penting ada input, ada proses, ada output. Udah 3 aja itu. Intinya 3 aja. Jadi nanti kalau seandainya di kantor kan, tolong buatin flowchart tentang kita mau membuat sistem ini atau untuk kalau di industri dimanapun, kalau seandainya kita membuat pengumuman atau apa, kadang kita menggunakan flowchart. Jadi orang sudah tahu, oh modelnya seperti. Silakan, ada lagi yang mau tanyakan? Deadline-nya Alif 1 minggu ya. 1 minggu, jadi pertemuan kita kan Kamis depan, keempat, itu harus sudah siap. Sebentar ya, baterai saya habis. Oke,
Bapaknya hilang, weh. Kau kemanakan dia, Feb? Entah ya. Son. Yohana hilangin nih. Yohana Ki nih kayaknya. Kata bapak itu udah selesai loh, dia keluar sendiri. Memang sujud aja si Febri bodat ini. Kau ngamuk dia. Santai lah, terus ngegas aja. Tadi ngegas, Wak. Soalnya aku udah tadi hello, nggak ada yang dengar. Sampai ngomong sama bapaknya aja pun ngegas, Wak. Bapaknya masuk, Febri. Oke, halo. Saya absen ya. Saya Pak. panggil satu ya, sebentar. Kayaknya mic-nya tadi ke hidden. Fernando ada? Hadir, Pak. Hadir ya. Stella? Hadir, Pak. Satya? Hadir, Pak. Oke. Shirley? Hadir, Pak. Stelin? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Novita? Hadir, Pak. Julsianita? Hadir, Pak. Ya. Sofenia? Hadir, Pak. Esi? Hadir, Pak. Wilfi Caroline? Hadir, Pak. Hadir ya. Angelia? Hadir, Julia? Pak. Alif hadir tadi ya. Della Farley? Hadir, Pak Ali. Della ada? Ya. Della hadir ya. Jessica? Hadir. Ya, Jessica hadir. Hadir, Pak. Hadir. Monlim Hadir, Pak. hadir kan? Kevin? Hadir, Pak. Hadir. Lydia Destrita. Lydia hadir ya. Hadir, Pak. Iya, Pak. Ya, Kelvin Hendralim. Hadir, Pak. Vincent. Hadir, Pak. Natalia Kristiani. Hadir, Pak. Stefani. Hadir, Pak. Oke. Hendrickson kok? Hadir. Hendrickson ada? Nggak ada ya. Hendri Gunawan. Hadir, Hendri? Pak. Hadir, Pak. Oke. Febri Suprianto. Hadir ya. Hadir, Pak. Ya. Jesse Valencia. Jesse ada? Hadir, Pak. Ada, Pak. Ya. M. Rifki Taufikur Rahman. Rifki? Hadir, Pak. Hadir. Ya. Septiana? Hadir, Pak. Ada? Oke. Hadir, Pak. Ya. Beni Septiawan. Hadir, Ada Pak. Ben? Ada. Ya. Albert Sentosa? Albert? Hadir, Pak. Albert? Oke. Tommy? Hadir, Pak. Ferranovelia? Ada Fer? Nggak ada ya. Lydia Sasmita? Hadir, Pak. Hadir. Ricky Henderson? Hadir, Pak. Oke. Stanley? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Vera Stanley hadir. hadir. Hadir ya, Stanley ya. Iya. Vinolia? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Lena Sepriani? Hadir, Pak. Ekelesia? Hadir, Pak. Joven? Ada Joven?
Hadir, Pak. Oke. Jeffrianto. Hadir, Pak. Sherlyn. Hadir, Pak. Chang, Jeki ada? Jeki. Ada, Pak. Ya, hadir ya. Ya, Pak, hadir. Ya. Michael? Hadir, Pak. Oke. Susanti? Hadir, Pak. Johanna? Ya. Nersi? Nersi ada? Halo Nersi. Nggak hadir ya? Helna Febriana. Hadir, Pak. Engelin? Nersi udah nggak kuliah, Pak. Oh, Nersi nggak Nersi kuliah nggak lagi ya? kuliah lagi, Pak. Iya. Oke, berarti Nersi nggak kuliah lagi. Angelin ada ya? Hadir, Pak. Ya. Alice? Hadir, Pak. Cindy? Hadir, Pak. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke PowerPoint selanjutnya? Oke, silakan. Pak. Ya. Untuk PPT yang tadi bisa dilihat di mana ya, Pak? PPT-nya nanti saya share aja di sini. Ada Oke, PPT 2 ya, nanti saya sharing, saya kasih ya. Oke, Pak. Soalnya saya belum sempat, nanti saya juga buatin videonya ya, lebih jelas bagaimana kita membuat di Word atau membuat di aplikasi lainnya. Mohon maaf, tadi rencananya mau saya buatin kemarin kan, rupanya di kantor lagi banyak-banyak kerjaan, banyak menerima new hire ya, jadi bawa kerjaan di rumah, jadi saya nggak sempat lagi untuk buatin videonya gitu. Oke, Pak. Oke, nanti saya buatin ya. Oke, thank Silakan, you, Pak. kalau mau ditanyakan, Desmond? Pak, mau nanya lagi. Boleh. Flowchart-nya tuh dalam bentuk file Word atau kayak JPEG gitu ya? Boleh, apa aja boleh. Yang penting bisa saya lihat. Boleh dalam bentuk Word, boleh dalam JPEG. Nanti Pak, saya mau buat flowchart-nya pakai aplikasi online tapi hasilnya JPEG. Boleh nggak masalah. Ya. Nanti kalau seandainya dalam bentuk JPEG itu masukkan aja ke Word, bawahnya kasih keterangannya ya, yang step by step-nya. Contohnya dari atas ke bawah ini apa sih yang proses dilakukan. Pertama contohnya input uangnya, apa proses selanjutnya, terus ada pilihannya enggak, jika ya, jika tidak. Ya, jika iya benar, konfirmasi ke BAK, nanti bisa ngisi KRS atau apa, nanti kan terserah ya. Masing-masing Anda sama teman Anda dengan saya mungkin alurnya beda buatnya, step by step-nya beda, tapi intinya sama, tujuannya sama, itu membuat atau membayar uang semester di BAK UIB atau di UIB ya. Jadi masing-masing kan pasti intinya sama, prosesnya sama ya, sama-sama ke bank atau kita transfer atau apa kan bebas ya, saya nggak matokin harus gini gitu. Terus panjangnya berapa Pak? Panjangnya bebas. Ya, boleh simple, boleh lengkap, atau boleh detail. Nggak masalah, karena ini kan tugas pertama ya. Jadi saya nggak akan ngasih patokan harus sekian, karena masing-masing kita itu beda pola pikir masing-masing. Tapi intinya sama, prosesnya sama ya. Prosesnya untuk pembayaran uang SPP atau uang perkuliahan di UIB. Silakan, ada lagi yang mau tanyakan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya? Makasih, Pak. Ya, ada format nama filenya enggak, Pak? Atau format bebas, nama bebas. Bebas ya? Ya bebas. Oke, Pak. Yang penting di input, buat aja chapter 3 gitu atau chapter 4 ya, JPEG gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Yang penting anggota kelompoknya ya, jangan lupa. Soalnya nanti saya mau ambil nilai. Jadi jangan sampai, saya pernah juga kan, semester kemarin kan kita kan project. Rupanya teman satu kelompoknya itu nggak dimasukin
dapat nilai E. Saya kena komplain habis-habisan. Terus saya cek and recheck, rupanya temennya lupa masukin. Kalau kita kan dosen kan nggak tahu kan, ini kelompoknya siapa, apa-apa aja ya. Jadi ya apa yang ada ya udah saya nilai gitu. Jadi istilahnya jangan lupa temennya ya, diingat, oh teman saya ada 7 kelompok, dimasukin ke 6. Wah, nanti kasihan kan. Terus untuk deadline-nya 1 minggu ya. Sekarang tanggal 17, tanggal 23 terakhir ya deadline-nya. Kalau satu ini keroyokan pasti gampang ya. Satu orang pun buat selesai kan. Feby aja suruh buat Feby kan, udah selesai. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, gini aja deh. Nanti kita discuss lagi. Saya habisin presentasi saya dulu ya, materi saya dulu. Habis saya presentasi, nanti kita discuss lagi ya. Takutnya nanti waktunya nggak cukup. Oke, sekarang lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu kita bahas tentang information system, organization, dan strategi. Jadi, ini 3 komponen saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Informasi sistem informasi itu pasti. Anda kerja di perusahaan apa saja pasti sistem informasinya ada. Minimal ada istilahnya internetnya untuk akses datanya. Minimal ada untuk penyimpanan datanya. Organisasi pasti ya, pasti ada kedudukannya. Ini bagian apa, terus strategi. Jadi, 3 komponen ini salah satu adalah kita untuk menunjang sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Oke? Di learning object-nya, itu pertama adalah bagaimana kita untuk membangun atau kita untuk mensukseskan sebuah organisasi ataupun perusahaan. Istilahnya untuk utamanya. Terus, bagaimana, apa sih dampak sistem informasi pada organisasi? Pasti ada dampaknya kan sebuah sistem informasi di organisasi. Dan rata-rata sistem organisasi tidak lepas dari sistem informasi. Apalagi sekarang zaman makin canggih ya, semuanya terkomputerisasi. Di perusahaan kalau nggak ada terkomputerisasi, karyawan 3.000, 4.000 bisa mati kita kan untuk ngurus semuanya. Terus bagaimana kita memodelkan untuk komponen kekuatan kompetitif Porter. Jadi kita bahas tentang bagaimana model Porter di dalam sistem informasi manajemen atau di SIM. Terus apa sih tantangan, terus bagaimana strategi kita untuk istilahnya penggunaan sistem informasi untuk kita mensukseskan organisasi kita semakin maju. Oke, jadi di sini pertama itu adalah kita pasti ada masalah ya. Masalah ini istilahnya bagaimana kita mengubah administrasi untuk mencerminkan menjadi perusahaan global. Oke, terus apa sih solusinya? Contohnya dari grup Modelo untuk istilahnya yang berorientasi pada proses. Oke. Bagaimana kita istilahnya untuk ini hak batasan karyawan, terus bagaimana kita untuk memisahkan tugas-tugasnya, terus apa sih peranan sentral teknologi informasi itu di dalam sebuah perusahaan untuk membantu dalam pengembangan perusahaan, terus bagaimana kita perusahaan itu mengambil keputusan supaya lebih kompetitif lagi dalam bersaingan untuk bisnis selanjutnya ke depan. Jadi organisasi itu terdapat fiturnya ya. Organisasi itu pasti selalu ada struktur bagaimana proses bisnis ya. Proses bisnis itu utama. Jalannya perusahaan mau untung, rugi, mau tutup ya. Itu kita harus kuat di proses bisnis. Politik pasti ada ya, tentang politik. Contohnya sekarang ya, kayak Cina sama Amerika perang dagang, itu kan salah satunya politik.
dampaknya kemana saja semuanya, bahkan kita yang tidak tahu apa-apa pun di Indonesia kena dampaknya juga. Budaya pasti ya, karena di mana perusahaan itu contohnya di Malaysia, Singapura, Indonesia pasti budayanya beda dan ruang lingkupnya pasti juga beragam. Untuk salah satunya itu adalah juga di keputusan manajemennya. Jadi ini adalah fitur-fitur di dalam sebuah organisasi. Bagaimana modelnya untuk organisasi? Organisasi teknologi informasi itu bagikan untuk sekarang ini mata uang ya, seperti mata uang logam, itu antara satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi dan tak terpisahkan ya. Terus nanti di dalamnya seperti tadi ada environment, culture, structure, bisnis proses, politik, dan manajemen decision making-nya. Ini ruang lingkup dalam strategi bisnis dan penggunaan teknologi informasi. Terus apa aja tuh fiturnya? Di dalam organisasi itu pasti ada istilahnya untuk struktur sosial formalnya. Bisa meliputi dalam SDM, lingkungan, badan hukum, bagaimana prosedur, contohnya prosedur internal, prosedur eksternal, dan salah satunya itu ada definisi perilaku ya. Jadi istilahnya ada hak dan kewajiban dan tanggung jawab, pasti di perusahaan itu ada. Terus bagaimana kita memanajemen sebuah konflik di perusahaan, itu istilahnya ruang lingkupnya dalam sebuah organisasi. Oke, ini modelnya. Ini istilahnya untuk mikroekonomiknya, untuk decision making-nya di dalam sebuah organisasi. Pasti ada seperti ini ya. Ada organisasi, ada production process, ada input, ada output. Istilahnya kalau di sini kan sama dengan kita membuat flowchart. Ada input, tengahnya proses, ada output. Proses itu istilahnya secara global itu organisasinya. Output hasilnya, input apa sih yang akan kita masukkan. Ini model dalam sebuah contohnya untuk mikroekonomi ya. Terus ada behavioral view for organization-nya. Itu ada resource, ada output. Itu terdapat ada struktur, ada proses ya. Contoh struktur itu seperti hierarkinya, divisionnya, role-nya, apa sih bisnis prosesnya, kulturnya. Sedangkan di proses itu seperti rights, obligation, privilege, value, norm, ataupun people. Ini semua masih dalam istilahnya ruang lingkup dalam sebuah organisasi di sebuah perusahaan. Terus di fitur organisasi itu ada bagaimana kita untuk penggunaan struktur di hierarki, akuntabilitas, kewenangan dalam pengambilan keputusan yang tidak memihak ya. Di dalam perusahaan pasti banyak kepentingan. Kalau perusahaannya 10 orang, 15 nggak masalah, tapi kalau sudah mencakup sampai 4.000 pasti banyak kepentingan ya. Terus bagaimana sih model kepatuhan pada prinsip efisiensinya. Terus ada juga rutinitas dan proses bisnis ya dari dalam, termasuknya itu ada politik, budaya, lingkungan, dan struktur. Ini di futur organisasi ya. Di futurnya juga ada rantemnya ya, rantem dan bisnis proses itu saling terkait antara satu dan lainnya ya, seperti prosedur, praktikal, virtuality, bisnis proses, bisnis formnya, ini saling terkait semuanya itu di dalam fitur organisasi. Terus ini ya, di bisnis proses dan teknologi informasi, secara umum itu ada runtime, bisnis proses, dan firmnya. Ini modelnya ya, gambarnya. Jadi, semua organisasi itu terdiri dari rutinitas dan perilaku individu dan sekumpulan istilahnya yang membentuk untuk proses bisnis. Proses bisnis bisa banyak lah di dalam suatu organisasi ataupun dalam perusahaan. Istilahnya contohnya itu, istilahnya apa sih yang akan goal-nya yang akan kita capai dalam
organisasi tersebut. Terus di fitur organisasi itu tidak lepas dari politik organisasi ya, bagaimana kita mempertahankan jabatan kita, bagaimana karir kita, ya. Jadi di politik organisasi itu adalah pandangan yang berbeda mengarah pada perjuangan, persaingan, konflik ya. Makanya kalau di manajemen pasti ada mata kuliah manajemen konflik. Itu salah satunya itu adalah untuk politik organisasi, terus presidensi politik yang menghambat perubahan organisasi. Pasti ada ya. Satu orang itu maksudnya dalam 100 orang dengan 1000 orang, 5000 itu orang itu beda ya. Makanya di manajemen ada salah satu mata kuliah itu disebut dengan manajemen konflik ya. Salah satu itu untuk istilahnya menghandle di organisasi. Oke. Di organisasi juga ada budaya organisasi. Budaya organisasi itu meliputi serangkaian asumsi, misalnya yang menentukan tujuan dan produk-produk apa yang harus diproduksi di dalam organisasi. Terus bagaimana dan di mana itu harus diproduksi, siapa produk harus diproduksi apa aja, terus bagaimana untuk supaya ini menjadi kekuatan kita. Oke. Budaya organisasi itu modelnya. Terus nomor satu yang kuat untuk pengakangan terhadap perubahan. Ini contoh bagaimana budaya organisasi di dalam perusahaan atau organisasi. Ini modelnya. Oke. Secara umum berarti ruang lingkupnya masih informasi sistem ya. Itu ada government, kompetitor, customer, finansial, culture, knowledge, teknologi, itu istilahnya ruang lingkupnya tetap dalam satu organisasi. Oke, ini 5 basic in organisasi struktur. Jadi istilahnya 5 komponen utama di dalam organisasi. Pertama ada wirausaha ya, seperti entrepreneurial, seperti small startup bisnis. Istilahnya bagaimana bisnis kecil ya, kita mulai dari startup. Oke, kan sekarang lagi ngetren ya. Semua orang pengen jadi pengusaha, pengen punya usaha, pengen wirausaha, berarti startup. Oke. Terus ada machine burner, istilahnya ini di perusahaan manufakturnya untuk menengahnya. Ini untuk setnya ya, manufaktur firmnya ini untuk manufaktur menengah. Terus ada birokrasi terpecah, misalnya yang banyak birokrasinya. Terus ada profesionalnya, ini lebih profesional seperti hukum, terus sekolah, rumah sakit ya. Terus ada juga tentang akuntansi, istilahnya untuk perusahaan konsultan. Ini di dalam 5 komponen utama di dalam struktur organisasi yang secara umum. Terus di organisasi itu ada juga dampak ekonominya. Salah satunya itu bagaimana sih kita menghandle keuangan. TI mengubah biaya modal relatif dan biaya informasi. Salah satunya untuk sekarang ya. Informasi dengan adanya teknologi itu sekarang gampang diakses, lebih mudah terjangkau ya semuanya. Teknologi informasi itu merupakan faktor produksi untuk sekarang ini. Seperti modal dan tenaga kerja ya, itu termasuk teknologi informasi. Dalam satu perusahaan, istilahnya sistemnya mati, hang, problem. Bisa dalam satu perusahaan itu nggak jalan ya, karena kan semuanya sekarang itu terkontrol, tersistem di dalam aplikasi. Di kami, contohnya di manufaktur, antara masing-masing subdepartemen, contohnya di produksi 1, itu ada SMT, ada manual insert, okay? Ada depaneling. Itu masing-masing satu dengan satu lainnya itu
teraplikasi tersusunnya. Jadi misalnya dari SMT langsung masuk ke DP Neleng tidak bisa. Dia harus lewat dulu. Contohnya dari SMT, manual insert, terus bla bla lainnya. Jadi istilahnya terstruktur, tersistem. Jadi kalau seandainya ada operator mau main curang kan tidak bisa karena sistemnya langsung ngeblok. Di teknologi informasi mempengaruhi biaya dan kualitas informasi dan mengubah ekonomi informasi, sudah pasti ya. Salah satunya itu mengurangi biaya. Teknologi informasi membantu perusahaan istilahnya dari contohnya kan untuk perusahaan kecil atau untuk biaya lainnya, terus outsourcing itu bisa ya untuk memangkas biaya-biaya yang lain-lainnya. Oke, terus di impact of information system on organization itu ada organization and behavioral impact. Apa sih dampak organisasi di dalam perilaku? Contohnya itu adalah untuk jadi TI itu meratakan organisasi ya, semuanya akses data, semuanya bisa mengambil keputusan, semuanya bisa mendapat informasi. Jadi istilahnya kalau semakin banyak itu bisa untuk memangkas manajernya. Jadi harusnya ada 5 manajer, kita bisa menggunakan 2 manajer atau 3 manajer. Oke. Terus organisasi pasar industri ya, industrial organization, post industrial organization itu istilahnya bagaimana otoritasi semakin tergantung pada pengetahuan dan kompetensi daripada posisi personal. Ini pasti utamanya. Ini berhubungan langsung dengan teknologi informasi. Ini model sistem ya untuk organisasi. Jadi ada organisasi, ada information teknologi, ada people, ada job-nya. Semuanya itu dalam satu kesatuan. Pasti orang seperti ini. Di dalam perusahaan manapun, modelnya seperti ini. Oke. Terus di internet dan organisasi itu juga mempengaruhi lah. Salah satunya itu pasti untuk akses data, kenyamanan, untuk penyimpanan, distribusi informasi antar masing-masing departemen. Jadi kita nggak perlu langsung datang ke departemen AB ya. Kita buka aplikasi, kita buka data, sudah semuanya sudah ada lengkap. Oke. Bisa melalui aplikasi atau bisa melalui web. Terus kita mau ngirim data dari Batam ke Amerika, bisa langsung kan, lebih cepat informasinya. Ini salah satunya itu istilahnya bisa menghemat biaya dan lainnya. Terus di organisasi itu kita ada contohnya untuk faktor planningnya ya, itu salah satunya itu seperti environment, lingkungan hidup pasti ya, ini masuknya dalam EHS. Ada struktur seperti hierarki, konten, bisnis proses dan lainnya. Terus ada kultur dan politik. Ini budaya dan politik. Ada jenis organisasi dan gaya kepemimpinan seperti leadership-nya ya, modelnya, stylenya. Terus ada istilahnya ada yang main utamanya ya. Terus ada task, decision, ada bisnis proses. Ini semuanya itu di dalam planning sebuah untuk organisasi. Oke, ini modelnya. Jadi apa sih impact information system di dalam bisnis? Salah satunya itu ada bagaimana perusahaan menjadi pemimpin dalam industri. Terus bagaimana sih kita untuk kompetitif, bagaimana kita memodelkannya. Salah satunya itu ada model Michael Porter. Oke. Jadi ada 5 kekuatan kompetitif untuk membantu di perusahaan. Salah satu itu 5 itu ada pesaing, pendatang, produk, pelanggan, dan pemasok. Itu dalam organisasi itu aja yang muter-muter. Oke. Ini contohnya. Jadi ini model untuk partner competitive force modelnya. Jadi ada new market ya, ada supplier, customer,
established product, ada firm, ada kompetitor. Ini ya. Jadi ini 5 ini saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Pertama kita bahas tentang pesaing tradisional. Jadi istilahnya tradisional kompetitor itu sebuah perusahaan berbagi ruang pasar dengan pesaing yang terus-menerus. Walaupun kayak di Batamindo ya, perusahaan banyak, kayaknya rukun, banyak kan, dijajar gitu. Itu satu perusahaan dengan lainnya itu pasti ada kompetitornya, antara satu dan lainnya itu saling saing ya, satu sama lain. Pendatang baru itu pasti ya, itu beberapa industri itu ada hambatan, misalnya untuk bisnis proses, ya, untuk persaingannya, untuk, wah ini pendatang barunya. Contohnya si A buat produk A, terus sebelahnya lagi atau yang lainnya itu buat produk A juga. Jadi istilahnya ini pendatang baru dan kompetitornya. Terus ada produk dan layanan pengganti. Ya, ini contohnya bagaimana iTunes-nya ini untuk bisa mengganti CD. Oke. Terus pelanggan customer. Bagaimana kita untuk mempertahankan pelanggan. Bagaimana kita untuk produk kita tetap dipakai pelanggan. Supplier salah satunya ya, istilahnya apa sih yang kebutuhan kita. Kalau di Batam itu biasanya kita ini perusahaan lebih ke perakitannya. Ya, jadi istilahnya kunci utama itu di pemasok ya. Di Batam rata-rata ini kebanyakan kita ngerakit, habis itu kita jual lagi. Beli komponen, kita rakit, kita jual. Kebanyakan kayak gitu. Jadi kalau contohnya customer-nya collab, ya kita bisa ikut collab juga. Seperti itu. Oke. Jadi di persaingan itu ada strategi ya, bagaimana supaya kita tetap kompetitif di dalam sebuah proses bisnisnya. Ini model-model kepemimpinannya nanti bisa dibaca ya. Oke, ini modelnya. Terus bagaimana pengaruh seperti internet, kekuatan kompetitif, terus bagaimana peluang barunya, ini semuanya. Oke, salah satunya istilahnya ini ya, teknologi informasi itu sebagai aset di perusahaan, apalagi sistemnya itu ya, itu aset juga. Oke, untuk selanjutnya banyak PowerPoint-nya kan bisa dibaca sendiri. Nanti saya share di sini. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan soal tugasnya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua tugasnya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Dari PowerPoint 1, PowerPoint 2, ada yang mau ditanyakan? Untuk PowerPoint 2 masih banyak lagi slide-nya ya. Itu secara teoritis umum ya, itu bisa dibaca ya. Kan pembahasannya masih umum. Kalau seandainya kayak slide pertama, itu kan harus saya jelasin sedetail mungkin, sepaham mungkin. Kalau slide-slide teoritis bisa dibaca, nanti Anda pun bisa baca, nggak perlu saya bacain kan. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Seputar flowchart ataupun tentang teknologi dan organisasi di sistem informasi manajemen. Karena itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya ya. Jadi kalau teknologi dan informasi itu bahas secara umum. Flowchart-nya itu membahas secara prosesnya secara detail. Jadi utamanya itu ada 3, ada input, ada proses, ada output. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah jelas semua?
Sudah paham semua? Sudah, Pak. Sudah, Oke Pak. ya? Sudah ya? Kalau sudah paham, dicoba-coba, terus nanti didiskusikan kelompok. Kalau nggak jelas juga, nanti bisa chat ke saya ya, bisa chat ke sini ataupun ke WA ataupun ke LAN, pasti saya jawab kalau saya nggak sibuk ya atau nggak urgent gitu, pasti saya jawab gitu. Atau mungkin agak slow respon, itu biasanya saya lagi sibuk. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ada lagi? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya sudah jelas. Oke, untuk chapter 3 saya tutup. Saya tunggu 1 minggu ya. Nanti habis ini saya share materi saya yang 2 ini ya. Oke, sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Makasih, Pak. Ya, malam ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Ya, Pak. bye-bye. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak.